Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi peserta, selamat datang di mata kuliah Communication and Presentation, AutoCAD and 3D Max. Ya, teman-teman, sembari kita menunggu teman-teman peserta yang lain ya, ini saya mohon izinnya, jadi ini saya manggilnya teman-teman ya. Ini kan saya rasa juga teman-teman ini seumuran dengan mahasiswa yang saya ajar ya, jadi saya rasa saya samakan saja. Nah, eee, sebagai awalan, saya perkenalkan diri, nama saya Yusuf, saya adalah dosen, interior arsitektur dari Universitas Ciputra Surabaya, dan nanti saya akan dibantu oleh Bu Desi ya. Bu Desi selaku, eee, perwakilan dari dunia usaha dan industri ya, beliau dari PT 3DS ya, yang mana teman-teman nanti akan, lebih teknis atau lebih teknikalnya diajarkan oleh, Bu Desi ya, baik, AutoCAD, maupun 3ds Max. Kemudian, jikalau teman-teman ada kebingungan atau, kesusahan ya, mengenai administrasi atau hal-hal yang mengenai, KMMI admission, nanti bisa menghubungi saya ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Eee, baik, apakah teman-teman di sini sudah siap untuk kita memulai materi kita di minggu pertama? Ataukah ada pertanyaan? Ya, sembari kita ini ya, kita bahas ya, teman-teman. Jadi, saya rasa kemarin sudah blast email oleh pihak, penyelenggara KMMI ya, untuk, mmm LMS, jadi untuk, secara online, materi secara online kita bisa lihat di e-learn, jadi kita punya LMS ya teman-teman, itu teman-teman, selain daripada teman-teman bisa, mmm, memperhatikan atau menyimak materi yang ada di, ruang virtual ini, teman-teman juga bisa mengakses LMS itu untuk teman-teman bisa belajar mandiri di rumah ya. Jadi, kita tidak terbatas oleh waktu ya, jadi tidak terbatas oleh waktu jam 9 sampai jam 11 misalkan, tidak, tetapi teman-teman bisa belajar secara mandiri. Karena di sana juga kami sudah menyiapkan materi-materi, baik itu video maupun tugas-tugas, di sana semua sudah ada, lengkap teman-teman. Kemudian ini saya rasa sudah, bentar ya, 31, harusnya 40. Baik, ya, saya langsung mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau, kita bisa ini saya share dulu teman-teman. Jadi ini adalah LMS, yang kita pakai ya teman-teman, namanya e-learn. Nah, jadi pihak penyelenggara selaku, di sini Universitas Ciputra ya, selaku pihak penyelenggara dari KMMI, AutoCAD, dan 3D Max ini menyediakan LMS, secara online. Jadi teman-teman bisa masuk ke LMS yang sudah di-blast di email, kemudian teman-teman bisa pilih dari, LMS ini ya, untuk kita bisa milih yang ini, yang poin kredensial mikro mahasiswa Indonesia ya, teman-teman. Jadi, kita ada masuk di situ. Jadi jangan ke bawah-bawah ini, karena ini, program regulernya daripada Universitas Ciputra, begitu. Jadi teman-teman kalaupun, ngeklik yang bawah ini tidak akan pernah ini ya, nampak karena di-lock, untuk, akun luar. Mmm, kemudian kita bisa klik di situ, dan di situ ada pilihannya teman-teman. Di situ ada pilihannya, kemudian teman-teman bisa cari itu, bentar ada yang saya admit dulu, ada yang masuk.
teman-teman bisa pilih yang paling bawah, teman-teman. Jadi, kita ada di course-nya Communication and Presentation AutoCAD and 3D XMesh for Interior Architecture, ya. Ini bisa diklik. Oke. Nah, kemudian teman-teman masukkan ya nama pengguna, bisa email, kemudian password-nya, atau bisa langsung login menggunakan Google. Oke. Nah, ini tampilan LMS online yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri di rumah, di luar ruang virtual ini ya, secara mandiri teman-teman bisa akses ini. Ya. Di sini sudah semua kami berikan, jadi kami tampilkan di sini. Yang pertama adalah overview ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengklik untuk videonya, untuk overview-nya. Kemudian di sini capaian pembelajaran lulusan. Jadi teman-teman di sini di mata kuliah ini teman-teman diharapkan mampu mengkomunikasikan konsep dan hasil rancangan arsitektur interior secara lisan, tulisan, visual, secara manual maupun di digital. Itu untuk lulusan ya, teman-teman. Tetapi lebih khusus kepada communication and presentation-nya, teman-teman adalah mampu mengkomunikasikan gambar melalui tools yang sudah kami sediakan, yaitu AutoCAD dan 3D XMesh, ya. Itu untuk mendukung kerja desain teman-teman. Baik, saya rasa di sini nggak hanya arsitektur ya, di sini ada teman-teman dari desain interior, di sini ada teman-teman dari teknik sipil. Nah, itu bisa mendukung kerja teman-teman. Jadi, tentunya AutoCAD ini kan sudah sangat mendasar ya, teman-teman. Ini digunakan hampir di tools yang digunakan untuk menggambar ya, hampir di seluruh dunia pakai ini, AutoCAD. Oke, kemudian, untuk perjalanan kita teman-teman, jadi kita ini ada di saya naikkan. Nah, kita akan, melakukan atau menjalani, kursus ini selama 16 pertemuan. Jadi, harusnya 16 minggu, tetapi karena KMMI ini adalah program kredensial, sehingga kita persingkat menjadi 8 minggu. Jatuhnya setiap minggu kita akan ada 2 kali pertemuan, di mana jadwal yang sudah kita sepakati, yang sudah dislotkan oleh admin daripada KMMI adalah Senin dan Kamis ya, teman-teman ya. Senin jam 9 pagi dan hari Kamis jam 9 pagi juga. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya, jam 9 pagi ini WIB ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di luar waktu Indonesia Barat bisa menyesuaikan ya. Jadi jam 9 TET kita akan mulai untuk materi ini. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui untuk perjalanan kita ini akan ada di 16 pertemuan dan dalam 16 pertemuan ini kita bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman, supaya mempermudah baik itu di dalam administrasi maupun teman-teman juga mempermudah di dalam tugas gitu ya pembagiannya. Yang pertama itu adalah pertemuan 1 sampai 4 itu adalah awal ya. Itu kita sebutnya dengan tahap 1. Itu nanti goals-nya adalah tugas 1. Kemudian pertemuan ke-5 sampai ke-8 itu adalah tahap kedua yang mana goals-nya nanti adalah mid exam. Ya. Seperti teman-teman di kampus masing-masing ya. Jadi ada UTS, ada UAS. Sama seperti ini. Jadi kita nanti di pertemuan ke-8 tepatnya di minggu ke-4 itu kita akan adakan mid exam. Ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah minggu atau pertemuan ke-9 sampai ke-12. Itu nanti goals-nya adalah tugas ketiga. Ya. Kemudian terakhir itu pertemuan ke-13 sampai 16 itu final exam atau UAS ya, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan yang warna hijau ini.
itu adalah pengumpulan ya teman-teman. Jadi nanti di setiap stepnya ini teman-teman akan diberikan tugas sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan kursus ini dengan baik. Tentunya akan mendapatkan sertifikat juga karena judulnya untuk sertifikat di kursus ini adalah Certificate of completion ya. Jadi teman-teman harus mencapai nilai tertentu untuk bisa mendapatkan sertifikat. Itu ya teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman ikut di kursus ini terus teman-teman mendapatkan sertifikat. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman harus mencapai minimal nilai 79 dari nilai total baik itu dari tugas 1, mid exam, tugas 3 maupun final exam itu senilai atau lebih dari 79, sama dengan 79 atau lebih daripada 79. Baru teman-teman akan mendapatkan Certificate of Completion ya dari Autodesk ya, karena kita kebetulan Bu Desi ini di kantornya ya di 3DS PT 3DS itu adalah authorized daripada Autodesk. Jadi wujudnya kalau teman-teman bisa ini ya, bentar. Wujud daripada sertifikatnya, kalau teman-teman saya sharekan ya teman-teman, itu nanti seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nanti dapatnya seperti ini ya. Jadi judulnya adalah Certificate of Project Completion. Jadi teman-teman setiap tahapnya nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah tugas yaitu proyek yang teman-teman akan kerjakan secara mandiri ya. Jadi kita tidak berkelompok karena terus terang saja ini pesertanya dari seluruh Indonesia dan untuk tahap ini KMMI ini ternyata peminatnya dari luar kampus kami itu cukup banyak. Jadi bahkan dari kampus kami ini tidak ada yang mendaftar gitu ya. Jadi karena mereka sudah melalui ini teman-teman di semester yang lalu sehingga ini kami buka untuk mahasiswa di luar gitu ya. Sehingga kemarin terakhir yang mendaftar itu sekitar 80 orang ya. Kemudian kita pilih sehingga kita memilih hampir 40 ya. Kita memilih berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan KMMI ya, teman-teman. Ini saya kembalikan ke LMS online-nya. Seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk tim pengajar itu nanti saya dengan Bu Desi ya, teman-teman. Jadi saya akan bersifat lebih kepada fasilitator teman-teman untuk membantu secara administrasi dan beberapa bagian yang bisa saya bantu itu ya teman-teman. Kemudian untuk teknisnya nanti akan dibantu oleh Bu Desi. Jadi Bu Desi yang akan membimbing teman-teman begitu ya, memberikan materi baik itu nanti AutoCAD 2D, AutoCAD 3 dimensi dan 3ds Mesh ya. Itu untuk teman-teman bisa merender nanti ya. Kemudian untuk learning activity-nya, teman-teman kita ada dua, di sini ada dua jenis learning activity. Yang pertama adalah sinkronus dan yang kedua asinkronus ya. Saya rasa ini hampir semua juga di kampus-kampus di seluruh Indonesia juga sudah menerapkan ini ya teman-teman. Jadi kita tatap maya atau virtual synchronous learning ini kita melalui Zoom maupun di WA group ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman di WA group itu tanyanya mengenai mungkin materi ataupun tugas yang berkenaan dengan kursus ini. Jadi jangan yang lain ya teman-teman supaya kita menghindari terlalu banyak informasi yang masuk di sana, gitu ya. Nah, itu isinya yang pertama adalah pendalaman materi, kemudian instruksi tugas, presentasi tugas, dan tutoring. Jadi tutoringnya nanti saya dan Bu Desi tetap ya. Kemudian untuk self-directed synchronous learning-nya itu nanti teman-teman bisa membuka LMS online melalui e-learn-nya UC dan referensi lain. Itu jadi teman-teman bisa bekerja secara mandiri
di luar daripada jadwal yang sudah kami tetapkan, ya teman-teman. Jadi kita tidak terbatas waktu, teman-teman, karena kita sebenarnya relate-nya kita ini ada di 3 SKS. 3 SKS itu berarti teman-teman harus ada satu tatap muka atau satu tatap maya, satu SKS tatap maya, dan 2 studio. Nah, studio itu maksudnya adalah teman-teman mengerjakan tugas di luar tatap maya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman klik di sini, ini ada yang menu jadwal link Zoom perkuliahan ya, teman-teman. Teman-teman bisa download itu, dan saya juga sudah share di WA ya, dan juga sudah di-blast di email. Itu teman-teman perhatikan tanggalnya, karena beberapa tanggal itu nanti kita akan berbeda untuk linknya ya. Jadi teman-teman perhatikan tanggal-tanggalnya supaya teman-teman tidak tersasar atau tidak eh, salah kamar gitu ya. Terus kemudian di bawahnya daripada jadwal itu adalah link Google Drive, itu untuk pengumpulan tugas teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita mengumpulkannya tidak langsung kirim secara pribadi atau ke Bu Desir maupun saya tidak, tetapi kita sudah ada platform untuk teman-teman bisa input atau upload tugas-tugas teman-teman. Nah, di sana sudah kami siapkan juga jadi per folder ya, teman-teman. Jadi perhatikan itu judulnya untuk setiap tugasnya. Tuh. Nah, secara rinci untuk skema rencana pembelajaran semester ini ya, semester pendek ini ya, KMM ini, teman-teman perhatikan ini ya. Jadi yang pertama untuk tahap 1 yang mana goals-nya nanti adalah tugas 1 di pertemuan 1 sampai 4 itu adalah materi mengenai 2D atau CAD ya. Teman-teman perhatikan. Jadi di situ akan dijelaskan mengenai apa itu 2D AutoCAD, kemudian bagaimana caranya menggunakan tools-tools yang ada di AutoCAD, kemudian tugas ya teman-teman. Jadi tugasnya tidak diberikan di pertemuan keempat, tidak teman-teman. Saya rasa teman-teman juga nanti kalau satu pertemuan diberikan tugas kan kelabakan juga ya jatuhnya. Sehingga nanti tugasnya akan diberikan di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya supaya teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Itu ya. Kemudian di tahap yang kedua itu nanti goals-nya adalah mid exam, itu pertemuan ke-5 sampai ke-8 itu teman-teman akan diajarkan atau diberikan materi mengenai 3D AutoCAD. Jadi 3 dimensi. Bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di AutoCAD untuk kita bisa membuat gambar 3 dimensi. Ya. Itu sama, nanti tugasnya akan diberikan sebelum pertemuan ke-8 ya. Itu sebagai nilai mid exam ya, teman-teman. Nilai UTS seperti itu. Teman-teman harus perhatikan karena di sini juga lumayan ya, nilainya 20%. Supaya nanti teman-teman harapan kami bisa memenuhi minimal 79 ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat of completion. Tuh. Kemudian di tahap yang ketiga, di pertemuan ke-9 sampai ke-12 ini nanti teman-teman goals-nya adalah tugas ketiga ya. Itu mengenai 3ds Max ya. Bagaimana menggunakannya, bagaimana membuat modeling di dalam 3ds Max. Terus teman-teman juga nanti diajarkan bagaimana cara merender gitu ya supaya tampilan 3D-nya yang sudah dibuat tadi itu menarik seperti apa. Itu teman-teman nanti akan diberikan di tahap ketiga ini. Nah, kemudian yang pertemuan ke-13 sampai 16 adalah pertemuan terakhir. Ya, teman-teman, itu nanti goals-nya adalah ntar saya pindah. Itu goals-nya nanti teman-teman adalah final exam. Ya. Tentunya di pertemuan 13 sampai ke-16 ini kita sudah bahkan sudah tidak ada materi ya teman-teman. Jadi ini akan kita gunakan untuk kita berdiskusi ya, bagaimana menjawab
pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kemudian hal-hal yang penting yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pengerjaan proyek terakhir ini ya, di final exam ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di 13 ini saya rasa sudah, nanti mungkin ada materi tetapi tidak yang seperti di minggu-minggu atau di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Dan nanti yang terakhir ini yang di tahap yang keempat ini tugasnya sudah diberikan di pertemuan 13. Jadi karena lumayan ini ya teman-teman, jadi lumayan kompleks sehingga kita berikan di pertemuan 13 sehingga teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Itu banyak waktunya yang teman-teman bisa sisihkan untuk mengerjakan tugas akhir ini. Karena lumayan juga ya, nilainya 30% teman-teman. Diperhatikan itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pertemuan 1 ya teman-teman. Jadi pertemuan 1 ini mengenai tahap 1, sorry. Tahap 1 ini adalah 2D AutoCAD. Jadi teman-teman materi dari pertemuan 1 sampai ke 4 ini adalah membahas mengenai 2D AutoCAD ya. Ya, nanti harapannya di minggu atau di pertemuan keempat, tugas yang pertama ini nanti teman-teman sudah bisa membuat dena, sudah bisa membuat tampak, potongan, ya. Ini yang nantinya akan dikumpulkan di tugas 1 ya teman-teman. Di pertemuan keempat. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, untuk minggu 1 ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi mengenai user interface, ya. Di sini juga sudah ada filenya, teman-teman bisa nanti bisa buka secara mandiri ya teman-teman. Itu seperti apa, terus kemudian latihan sistemnya seperti apa, dan tentunya teman-teman nanti setelah pertemuan kita ini usai nanti akan di-upload oleh Bu Desi juga bagaimana penjelasannya ya, supaya teman-teman tidak tertinggal. Jadi teman-teman bisa mengikuti melalui video yang sudah kami upload nanti ya. Di akhir virtual ini ya, di akhir pertemuan virtual ini. Oke. Mungkin untuk introduction-nya saya rasa cukup demikian untuk 2D ya. Jadi sementara seperti itu, jikalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Sembari teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya akan kopikan ini ya teman-teman. Jadi kita ada absen ya, jadi setiap pertemuan teman-teman harus mengisi absen. Absennya akan saya kopikan di chat ya teman-teman. Teman-teman silahkan isi, yaitu berupa Google Form ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi di situ untuk pertemuan sekarang ya teman-teman. Seperti itu. Saya rasa saya buka kesempatan teman-teman untuk bertanya sebelum kita mulai ke materi di pertemuan 1 ya teman-teman. Adakah yang ingin bertanya sejauh ini? Maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan. Tadi pagi saya udah nyoba buka LMS e-learn, itu buka videonya kenapa nggak bisa ya Pak? Course video yang tugas ya? Iya. Ya, yang tugas memang kami hidden dulu. Jadi kita nanti akan sampaikan dulu materinya, nanti teman-teman bisa buka setelah ini. Jadi kita akan buka secara bertahap ya teman-teman. Supaya teman-teman tidak, kalau kita buka semua, nanti teman-teman kelabakan. Jadi nanti banyak hal yang akan teman-teman buat gitu. Jadi kita mulai dengan awal ini dulu, nanti secara bertahap kita akan satu-satu begitu ya. Harapan kami seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Sudah bisa akses semua ya?
Ya, ini sembari teman-teman hadir ya, ini saya infokan kembali teman-teman yang kemarin mengisi di webnya KMMI untuk pendaftaran ya registrasi itu kan ada poin di mana teman-teman harus menyantumkan mata kuliah apa aja yang teman-teman sudah lalui. Nah, itu saya harapkan teman-teman isinya dengan komplit ya. Jadi jangan jangan apa namanya bolong-bolong begitu ya. Jadi dikomplitkan, terus kemudian IPK-nya juga diisi karena masih ada yang 0,0 saya rasa kemarin itu. Terus kemudian untuk rekening BCA teman-teman karena penyelenggara KMMI mewajibkan teman-teman untuk memiliki rekening BCA ya teman-teman. Itu bisa teman-teman buat secara online. Jadi teman-teman bisa download ya, download untuk aplikasi BCA mobile-nya. Nah, di situ teman-teman bisa buat rekening secara online. Jadi teman-teman nggak perlu, misalkan jauh ya, apa namanya bank BCA-nya itu jauh. Nah, teman-teman bisa urus itu secara online gitu ya teman-teman. Ini berkaitan dengan nanti teman-teman untuk uang saku yang dari KMMI ya teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah saja teman-teman. Seperti itu info yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin langsung aja ya kita ke Bu Desi ya. Jadi teman-teman hari ini akan mempelajari mengenai dua dimensi AutoCAD mengenai user interface seperti itu. Nanti akan disampaikan Bu Desi. Silakan Bu Desi. Terima kasih Pak Yusuf. Saya nggak manggil teman-teman karena saya sudah tua. Oke, anak-anakku, buka dong videonya biar saya nggak merasa ngomong Oke, sendiri. ya bisa teman-teman buka ini karena ini awal ya. Jadi Kak, teman-teman buka, nggak apa-apa. Ini awal biar kok. kita Ya. tahu Iya, teman-teman ada gitu. di tempatnya atau enggak ini. Saya nggak merasa seperti penyiar radio nanti. Oke, kita kenalan dulu ya. Saya rasa Perkenalkan. tadi saya kayak penyiar ya, Bu ya. Iya, kayak penyiar radio tadi, Pak. Mungkin ada yang sarapan. Kalau anak saya biasanya kalau online gurunya ditinggal minum. Oke anak-anak, karena saya sudah tua, jadi saya tidak mau manggil teman-teman. Kasihan kalian temannya sudah tua nanti ya. Oke, materi kita itu sebenarnya agak membosankan sebenarnya. Kalian tahu kan gimana belajar AutoCAD sama belajar program terutama. Belajar tools itu sebenarnya sangat membosankan. Terutama kalau nanti saya ngasih materi 1 jam, mengharapkan kalian fokus 1 jam itu impossible ya. Jadi salah satu solusi yang sudah kita lalui di UC ya Pak Yusuf ya, bahwa kita nanti hasil record ini akan saya share ke kalian. Tapi hasil record ini pun nanti akan saya edit ya. Jadi saya nggak mungkin meminta kalian mencari misalkan tools materi lain. Tadi Bu Desi bicara di menit keberapa ya, terus kalian skip-skip, enggak. Jadi saya akan mempermudah kalian untuk menyiapkan menit per menit gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalian nggak usah khawatir membayangkan betapa susahnya belajar online AutoCAD. Kemudian nilainya 79 ya Pak Yusuf ya. Supaya kalian, karena ini sertifikatnya sertifikat dari Autodesk, jadi berlaku tidak hanya di Indonesia, berlaku secara internasional karena langsung dari Autodesk. Makanya kami harus memberi standar minimal nilai untuk apa ya istilahnya, bahwa memang kalian layak untuk mendapatkan atau sudah mengikuti materi ini secara komplit. Nah, caranya bagaimana ya pasti dengan nilai ya. Terus kalau kalian membayangkan, waduh Bu, susah banget, enggak. Kalian kumpulin aja setiap tugasnya pasti ya Pak Yusuf ya, itu akan mencapai minimal kok. Jadi jangan sampai ada yang bolong gitu loh. Jangan sampai misalnya ini cuma 10% saya nggak ngumpulin, itu lumayan mengurangin gitu. Tuh, itu aja sih, santai. Terus pertanyaan saya buat kalian adalah apakah kalian sudah siap dengan program AutoCAD sama 3D Max? Itu yang paling penting karena kalau nggak itu nggak ada. Terus saya sudah memikirkan kalau membebaskan kalian menggunakan versi berapapun ya, karena
kalau kalian download di versi-versi 2019 ke atas, kalau kalian online, bekerjanya online, kadang-kadang kalian terdeteksi dan diminta untuk verifikasi ya. Terus muncul ada gambar apa, babi, kadang ada gambar ini. Nah, itu beberapa bisa kalian cari di Google untuk cara mengatasi problem verifikasi itu. Cuman kadang-kadang ini terus terang ini PC saya sempat kolaps minggu kemarin dan saya buru-buru nginstal, ternyata tetap terdeteksi. Jadi kalau memang kepepet, kalian boleh pakai versi apapun. Buat saya yang penting kalian kumpulin tugasnya itu aja. Jadi saya nggak melihat, oh ini versi berapa enggak, tapi kalian kumpulin. Karena waktunya sangat pendek, jadi diskusi kita tentang software itu diperpendek aja gitu loh. Jadi saya membebaskan kalian, ya udah pakai versi berapapun yang compatible dengan hardware kalian. Jadi kalau hardware kalian itu bisa running lancar versi 2007 juga nggak apa-apa. Kemarin ada yang 2007 Pak Yusuf dan bisa mengumpulkan kan, nggak apa-apa karena hardware dia itu hanya kompatibel di versi yang sangat bawah. Saya bebaskan begitu karena intinya di sini saya lebih fokus ke penguasaan tools. Jadi di sini nanti kalian belajarnya adalah tools dasar. Saya menginginkan kalian punya basic AutoCAD yang kuat. Untuk 3D Mesh nanti saya perlu kasih batasan ya. Untuk 3D Mesh kita 3D Mesh for rendering ya. 3D Mesh for rendering ini saya juga akan tetap kasih batasan bahwa saya akan memberikan yang dasar. Kenapa saya berikan dasar? Nanti setelah kalian punya konsep dasar rendering yang kuat, kalian bisa ke Enscape, ke V-Ray, ke Mental Ray, ke Corona, ke banyak sekali pilihan tools untuk rendering dan bisa plug-in ke 3D Max gitu loh. Tapi basicnya itu harus kuat gitu. Nah, karena 8 minggu ya, 8 minggu terus terang cukup membuat kalian kelabakan. Kalian harus betul-betul intensif selama 8 minggu ini untuk supaya bisa menguasai program ini. Saya harapkan sih bukan hanya sertifikatnya ya anak-anak ya. Kalian benar-benar bisa gitu loh, Eman. Oke, saya mau tanya, ada yang sudah pernah belajar AutoCAD enggak? Silakan. Yang ini kalau nggak salah saya, Bu. Oh ya, oke. Sudah. Wah, banyak dong. Berarti tugasku ringan ya. AutoCAD-nya oh ya, di sini saya kasih batasan juga bahwa kita belajarnya dari sisi interior arsitektur ya. Jadi yang teknik sipil belajar jadi arsitek ya, sama belajar jadi interior. 8 minggu. 8 minggu. Jadi arsitek. Jadi nanti yang sipil siapa tahu bisa ngerender interior, jadi lumayan. Mungkin ada bantu temannya arsitek tuh lumayan. Kadang-kadang kan nyari uang jajannya begitu Pak, nyari teman yang males. Ya, oke. Bagi yang sudah bisa, nanti bisa langsung running ya. Mungkin kalian merasa bahwa oh saya sudah bisa mengerjakan tugas ini, nggak apa-apa. Runningnya bertahap ya karena kita bukanya bertahap untuk istilahnya itu biar teman-temannya juga yang belum pernah menggunakan AutoCAD atau benar-benar niatnya memang mau belajar AutoCAD selain sertifikatnya ya, itu kalian bisa kita sama-sama belajar bareng. Intinya begini, jadi kalau kalian tanya itu di grup ya, di grup, terus jawaban saya sama Pak Yusuf kadang-kadang kalau di luar jam kerja itu kita nggak bisa langsung ya. Kalau kebetulan saya depan PC saya bisa jawab. Karena kami kan punya kesibukan selain bersama kalian. Nah, di sini teman-teman yang anak-anak yang sudah bisa boleh menjawab. Ya, jadi boleh jawab. Saya tahu ini jawab pertanyaannya misalkan dari teman kalian yang di Indonesia, misalkan di mana di Sulawesi, ada yang menjawab dari Sumatera, itu silahkan. Jadi kita santai aja, kita rileks aja supaya yang pasti adalah saya cuma minta kalian untuk selalu hadir, yang pertama. Yang kedua, setelah ini saya ngasih materi 1 jam, kalian boleh off kamera. Kemudian materi ini akan saya upload dan semuanya akan saya share di WA grup ya. Itu lebih enak kan, WA grup lebih interaktifnya, lebih cepat masuk sama kalian. Oke, jadi minggu ini target kalian yang belum punya AutoCAD,
silakan install versi apapun, yang penting kompatibel dengan hardware kalian ya. Yang penting lancar, itu aja, dan tugasnya dikumpulkan. Oke, Oh iya, kita apakah ada yang belum menginstal AutoCAD, teman-teman? ada. Oke, maaf ya. Oke, jadi yang pertama itu nanti di sini itu saya menjelaskan sebuah sistem AutoCAD itu seperti apa, kemudian unitnya seperti apa, kemudian nanti di sini saya juga akan mengajari kalian bagaimana sih caranya memulai sebuah gambar di AutoCAD. Kemudian ini ada latihannya ya. Nah, jangan khawatir, latihannya itu sudah saya siapin video tutorialnya, detail sekali dari new drawing ya, dan itu juga ada daftar isinya. Daftar isinya berupa menit per menit, kalian pasti tahu ya YouTube itu kalau menitnya diketikkan, kalian tinggal klik di situ, nanti menit keberapa akan muncul ya. Cuman di latihan yang satu ini masih berupa gambar, kita belum detail sampai ke dimension ya. Dimension nanti kita ketemu di sesi ketiga. Tapi kalau ada yang sudah bisa dan memasukkan dimension juga tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi santai aja, kalian kumpulkan atau kalian kerjakan yang the best ya, yang terbaik yang kalian bisa gitu ya. Oke, kita mulai start bagaimana menggunakan AutoCAD. New. Nah, di AutoCAD itu kalau kita new itu akan muncul DWT. Nah, kalau seandainya kalian pada waktu klik new tidak muncul seperti ini, itu kalian coba lihat di file of type. Kalian lihat kursor saya ya di file of type ini, kalian ganti DWT. DWT itu template. Template yang sudah disiapkan oleh AutoCAD. Kalian pilih akad, ya, kalian pilih akad, kemudian open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk user interface saya tidak terlalu detail ya, maksudnya mouse itu fungsinya apa, karena zaman sekarang semua sudah tahu mouse. Beda kalau saya ngajarin angkatan bapak kalian mungkin mouse-nya nggak tahu. Maaf ya. Oke, jadi ini adalah user interface. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah sebentar. Kalian perhatikan kursor saya di kanan bawah ya. Ini ada workspace suite. Workspace suite ini harus dipilih karena kita akan menampilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan di sesi di minggu 1 sampai 4 adalah 2D, berarti kalian harus pilih drafting and annotation. Jadi belum masuk ke 3D modeling. Jadi kalian pilih drafting and annotation. Nanti tampilannya akan berubah. Jadi yang di atas ini akan berubah berupa tools-tools 2 dimensi. Kalau muncul seperti ini silahkan di-close aja. Nah, nanti akan berubah menjadi tools-tool atau perintah-perintah 2 dimensi. Kemudian ini namanya ribbon ya, nggak usah diapalin, pokoknya ini adalah tools gitu aja. Nah, di atas ini ada tombol panah ke bawah, ini kalian klik ya. Kalian harus munculkan namanya show menu bar. Show menu bar itu adalah untuk memunculkan menu bar. Menu bar itu apa sih? Menu bar itu adalah menu-menu yang berupa tulisan. Untuk yang baru belajar, menu-menu yang berupa tulisan ini jauh lebih mudah. Jadi kalau saya bilang, pilih draw, langsung pilih line, secara otomatis kita akan membaca tulisan. Nah, kalian juga jangan lupa apalin lambangnya. Apalin lambangnya ini untuk supaya hafal juga dengan tool-tool yang ada di ribbon. Ada juga toolsnya itu dengan cara diketik. Gak usah dihafalin ya anak-anak, karena ujiannya atau tugasnya bukan menghafalkan tools ya, tapi memakai tools. Oke, di bawah sini ada comment panel. Nah, comment panel itu biasanya seperti ini. Kalian bisa biarkan aja kalau suka, atau kalian tarik ke bawah. Jadi kursornya letakkan di sini, klik kiri, tahan ke bawah. Nah, nanti comment panelnya berubah. Ini hanya kalian terserah mau seperti tadi atau yang seperti ini. Itu. Kemudian kursor, kemudian di sini adalah area untuk menggambar. Dan lain-lain. Oke.
Sebelum menggambar atau sebelum kita menggambar, saya perlu tekankan di sini bahwa kalau di AutoCAD kita menggambar 1:1 ya. Nah, 1:1 itu artinya 1 meter itu artinya adalah mili atau inci. Jadi sesuai dengan standar internasional, kita gambarnya itu adalah mili atau inci. Jadi kita menggambar 1:1. Nanti kalau ada pertanyaan istilahnya detail itu supaya ngeprintnya pas bagaimana, itu kita akan bicarakan di pertemuan ke-7 ya, kita akan bicara tentang plotting. Tapi pada saat kalian menggambar di AutoCAD, kalian harus memformat pikiran kita dengan konsep 1:1, yaitu mili. Jadi agak ribet sedikit untuk yang terbiasa dengan senti ya. Jadi kalau misalnya tebal dinding berapa, Bu? 150 mili gitu. Kalian pasti agak lama loadingnya translate dulu ke senti. Oh, 15. Ya, lama-lama akan terbiasa ya. Jadi di sini pembelajarannya adalah unitnya adalah milimeter, dan itu adalah penggambarannya adalah 1. Langkah awal untuk pemahaman AutoCAD di format ini, kalian ke unit ya, ini nanti untuk ngecek aja. Jadi unit drawing ini menggunakan desimal, presisinya wajib. Jadi jangan sekali-sekali kalian ganti menjadi ini. Kenapa? Saya pernah menerima satu pekerjaan gambar. Begitu presisinya saya buka, gambarnya dia itu salah. Jadi semuanya ada 0,0. Dan ini tidak boleh di gambar kerja AutoCAD untuk arsitek, interior, maupun apalagi untuk manufaktur. Mereka sangat presisinya 0, sekian, jadi pasti gambarnya gagal produk gitu ya. Jadi ini tidak boleh diganti menjadi ini. Saya sarankan biarkan aja sekian. Kemudian di sini ada insertion scale. Ini macam-macam sih, ada yang inci, ada yang unitless. Oke, maaf. Ada yang milimeter. Tapi yang pasti kalian harus ganti milimeter. Ini nanti berhubungan dengan kita ngambil library-nya AutoCAD. Ya, jadi di AutoCAD sendiri kan kita sudah dikasih library 2 dimensi. Nah, kalau sampai ini kita salah, nanti yang terjadi adalah antara denah kalian dengan library-nya, kursinya, gambar 2D kursi itu yang satunya kekecilan, yang satunya kebesaran. Nah, itu intinya ada di sini gitu loh. Oke, jangan nanti. Jadi ini harus kalian ganti menjadi mili. Setelah itu oke. Ya, itu setting pertama. Setting kedua, jadi bukan menyiapkan kertas gambar ya. Intinya begini, kalau kita menggambar, kalau kalian mau gambar kamar kalian 3x3 meter, berarti kan kalian harus menyiapkan kertasnya itu ya 4 meter x 4 meter ya. Atau kalau tiba-tiba kalian harus menggambar rumah kalian yang lebarnya 10 meter x 20 meter. Berarti kan kalian harus menyiapkan area gambarnya kan berbeda. Sedangkan AutoCAD itu biasanya area gambarnya kecil gitu loh. Ini harus dilakukan untuk yang baru belajar supaya nggak bingung ya. Jadi misalkan kita menyiapkan area menggambar. Perintahnya tools, drawing limit. Nah, jangan perhatikan ya, ini jangan diklik kiri. Langsung enter pakai keyboard. Oke, nah di situ ada upper right corner 12. 12, nolnya itu adalah angka desimal ya, jadi nggak perlu dibaca, 12,9. Jadi kalau kita gambar 5.000 kali 5.000, yang pasti area gambar ini terlalu kecil. Jadi kita coba masukkan misalkan ya 5.000, 5.000. Enter. Step kedua. Step ketiga, tools, drafting setting. Nah, di sini drafting setting ada snap, ada grid, snapnya off. Karena ini kalau zaman sekarang AutoCAD itu mudah, tapi kalau zaman dulu ForDOS ini sangat penting, tapi sekarang nggak digunakan. Jadi yang dicentang yang ini, gridnya. Nah, grid itu apa? Grid itu yang garis-garis seperti milimeter ini loh anak-anak. Nah, itu namanya grid. Nah, kemudian grid spacing, itu tadi kan kita masukkan 5.000. Masukkan aja 100 gitu. Ini ya, 100. Jangan lupa ini matikan. Nah, ini matikan. Ini matikan. Nah, setelah itu oke.
Oke, Bu, kok hilang? Bukan hilang, karena area gambar ini sudah sangat besar. Langkah berikutnya adalah kalian ketik Z, ya, kalian ketik Z, enter. Z itu singkatan dari zoom, enter. Kalian ketik A itu all, enter. Nanti akan muncul. Kemudian jadi yang seperti roda di tengah-tengah itu kalian bisa slider. Ya, ini sih umum ya, zoom in, zoom on. Oke. Kalau klik di tengah itu kalian klik ya, klik tahan. Ini namanya pen. Jadi kita bisa menggeser-geser. Kemudian kalau double klik 2 kali di tengah-tengah itu ya, nanti zoom extend. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita zoom seperti ini, double klik di tengah 2 kali, nanti akan tampil grid-nya. Nah, ini adalah area tempat kita untuk menggambar. Nah, seperti itu. Oke, jangan khawatir, Bu, itu tadi apa? Jangan khawatir, nanti ini tetap saya record, saya bagikan ke kalian supaya kalian bisa review ulang ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita sebelumnya kita coba dulu draw line. Jadi ini perintah pertama adalah line. Kalian bisa ketik L kalau mau ngapalin. Jadi bisa ketik L enter gitu ya. L nanti otomatis keluar tulisannya line gitu. Nah, kemudian untuk memulai sebuah garis, klik kiri. Ini ngawur aja, kalian bikin sesuatu. Ngawur, jadi klik kiri terus. Untuk mengakhiri, bisa klik kanan atau langsung enter di keyboard. Ya, seperti itu. Nah, ini pen, zoom in, zoom out, double klik 2, zoom extend. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau ngajarkan selection. Jadi selection itu ya pilih satu itu ya. Untuk batalin escape ya. Nah, jadi kalau kita pilih selection satu persatu, untuk batalin escape gitu. Kemudian selection ada by window. Jadi kalau kursor kalian letakkan di luar garis, sini ya, klik kiri. Nah, ini klik kiri lepas ya. Kemudian kalian geser mouse-nya. Nah, kalau window itu semua harus masuk dalam kotak. Jadi kalau cuma separuh begini ya, separuh seperti ini nggak bisa. Nggak akan kena, ini nggak akan kena. Jadi klik kiri, ini all. Nah, ini window. Kebalikannya yang kanan ke kiri. Jadi dari kanan, ini namanya cross. Kalau cross ini nggak perlu sampai semua, separuh aja gini cukup. Ini yang sering saya gunakan, soalnya kan bisa ngawur-ngawur gitu ya sambil. Jadi kalau kalian klik satu-satu males, biasanya cross aja. Cross seperti ini, biar cepat. Kemudian untuk batalin, tinggal escape ya. Tinggal escape, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Oke. Kita delete. Nah, kalau delete sih semua kalian udah tahu ya, pakai keyboard aja, saya nggak perlu ngajarin. Ya, delete. Oke. Nah, oke. Pertama adalah saya akan mengajarkan line, ya line. Kemudian kalau line ini kalian klik, kalian perhatikan ya, di sini ada semacam, nah ini kan ada semacam muncul garis imajiner warnanya hijau. Nah itu akan snap, snap itu dia akan berhenti di situ. Dia akan langsung berhenti di sini. Kalau kalian perhatikan, terus berhenti. Nah secara otomatis lurus. Ini namanya polar tracking. Jadi perhatikan kursor saya ya, ini namanya polar tracking. Ya, ini namanya polar tracking. Dan ini kalau kalian matikan, ini nggak akan muncul. Jadi kalau kalian bingung, wah ini kok nggak muncul? Nggak akan muncul dan ini pasti nggak lurus. Jadi ini harus dinyalakan, polar tracking. Polar tracking itu bisa juga kalian aktifkan di drafting setting, polar tracking. Nah ini harus nyala. Ya, itu aja sih. Tapi biasanya otomatis sama kalau kita nginstal otomatis itu nyala. Jadi polar tracking ini nyala. Sebelahnya polar tracking itu ortho. Nah, kalau ortho itu kita dipaksa untuk di 0 derajat. Nah, jadi kita dipaksa seperti ini. Kadang digunakan, kadang tidak. Gitu. Saya banyak menggunakan polar tracking. Kalau ortho nyala, perhatikan polar akan mati. Kalau polar nyala, ortho pasti mati. Ya. Jadi polar tracking harus off
on, baru kita akan menggambar. Sesuai data, misalkan, langsung diketik aja. Enter. Lurus. Berapa ya? 1000. 1000. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau salah. Kalian jangan enter. Ketik U. Jadi U, undo itu berlaku di dalam perintah. Jadi ketik U. Kalau salah ketik U. Ya, enter. Nanti dia akan, kita bisa ngulang lagi. Ya, lurus, masukkan 1000. Terakhir, bisa diklik kiri atau ketik C. C itu artinya close. Nah, nanti masuk seperti ini. Ya. Oke. Draw. Line. Klik. Misalkan ya, 1500. Enter. Lurus ya. Lurus. 600. Enter. Lurus. Misalkan 900. Lurus lagi. 600. Lurus lagi. 600. Oke. Ini bisa klik kiri atau close. Kalau klik kiri aja, baru enter. Nah, jadi ini cara yang paling simpel. Kalian bisa latihan untuk melemaskan tangan dan membiasakan posisi tools-nya di mana. Kemudian di latihan yang lainnya, nanti silahkan dikerjakan sendiri ya, karena itu gampang sekali, cuman kotak, bentuk L, bentuk T. Nah, untuk di latihan kelima ini, kita akan membuat sebuah benda seperti panah. Nah, kalau bikin panah, maka di situ akan ada data, datanya adalah 45 derajat ya. Nah, 45 derajat itu taunya dari mana? Kita tetap menggunakan tracking F10 ya, tracking ini. Nah, di tracking ini itu ada datanya ya anak-anak. Jadi perhatikan kursor saya, letakkan di tracking, klik kanan ya. Nah, kalau kursornya diletakkan di tracking, klik kanan, nanti muncul data ini loh. Jadi kalau kalian pilihnya 90 derajat, nanti otomatis snap-nya ada di 90, 180, dan seterusnya. Tapi kalau kalian masukkan trackingnya di 45 derajat, maka kalau kita bikin sebuah garis, ini di 45 derajat akan muncul tracking. Nah, seperti ini. Jadi 45 derajat, 90, dan seterusnya. Cuman saya sarankan untuk jangan ambil tracking misalnya 50 derajat gitu kan, aneh, 50 terus di sini 100, 90-nya nggak dapat nanti ya. Jadi trackingnya itu datanya harus ketemunya harus lurus seperti ini. Jadi 15 derajat, 45, nanti kan ketemunya 90 atau 30, 60, 90 ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah benda seperti panah, masukkan aja angkanya 1200, ngikutin trackingnya 100, cari sampai ketemu polar trackingnya yang 45 derajat. Ini juga ketemu. Oke. Ya, 1200. Terakhir close. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini memahami bagaimana yang pertama adalah unit, dan konsepnya adalah gambar yang saya terima nanti semua ukurannya harus dalam bentuk milimeter ya. Terus kemudian pemahaman drawing limit. Drawing limit itu area menggambar. Menyiapkan area menggambar artinya bukan berarti kalian menggambarnya harus di dalam area drawing limit, bukan, di sini juga boleh. Gitu. Hanya menyiapkan area menggambar, kemudian tentang polar tracking. Sama selection window sama selection cross. Jadi di cross, ini window, membatalkannya escape. Oke. Nggak usah diapalin, nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Latihannya nanti ini ya, latihan sistemnya ini saya sudah masukkan ke, nanti juga saya share di WA group juga ya Pak Yusuf ya, PDF-nya, biar anak-anak langsung yang belum terbiasa dengan e-learning nanti langsung bisa latihan.
setelah ini ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini kalau saya tanya ada pertanyaan, Pak Yusuf cek chat, apakah ada pertanyaan? Saya yakin belum ada. Belum ada. Pasti belum ada, karena belum dicoba ya. Ya. Jadi sistem pembelajaran saya nanti pertanyaannya, kalau saya tanya, kalau ada pertanyaan, kalian tanyanya minggu depan gitu loh anak-anak, karena kalian belum coba, jadi pasti belum paham. Ya, oke. Kita masuk ke materi yang ini. Nah, di sini bagian gambar di AutoCAD. Jadi saya beri sebuah, jadi di sini saya sengaja bikin yang kecil ya, supaya kalian nggak bosen nungguin gambar yang besar. Nanti di latihan ini kalian coba sendiri justru yang besar. Nah, yang ini nanti ada videonya sudah ada. Nah, ini kalian coba sendiri nanti. Tapi untuk caranya kita yang kecil ini aja. Oke, kalian perhatikan untuk menentukan drawing limit ini kita melihatnya ini loh, total dari ini kan 3.000 sama 6.000 ya. Oke, kita mulai bagaimana cara menggambar ini. File, new, cut, open. Format, unit, cek ya. Ini harus dicek. Oke. Format, drawing limit. Ingat, jangan langsung masukkan nilai, tapi enter dulu. Enter, sampai keluar tulisan upper right corner, masukkan. Yang horizontal tadi datanya 3.000 jauh, jadi lebih besar. Saya masukkan 5.000, kemudian yang tingginya tadi kalau nggak salah 16.000 ya. Jadi saya masukkan 20.000 misalkan. Enter. Step berikutnya, draw tools, drafting setting, snap and grid. Karena nilainya besar, jadi saya masukkan 500. Jangan lupa ini dimatikan. Oke. Kemudian ketik Z, A, enter. Akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Kalau kalian merasa ini masih terlalu besar, ini kalian bisa langsung kembali lagi ke format, drawing limit, enter, 5.000, misalkan 10.000, misalkan ya. Nanti dia akan jadi lebih pendek. Oke. Drawing limitnya sudah siap kita menggambar, jadi kita siap menggambar. Nah, step berikutnya, di AutoCAD itu ada yang namanya sistem manajemen gambar. Nah, sistem manajemen gambar itu adalah layer. Program manapun, di Photoshop itu juga ada yang namanya layer, di CorelDRAW juga ada namanya layer ya. Di program manapun ada yang namanya sistem layer. Jadi, langkah selanjutnya sebelum kalian memulai gambar, kalian harus create layer. Layer itu ada di mana? Layer itu ada di sini yang mana? Nih. Dan di sini, format layer. Jadi format layer, kalian boleh pilih dari sini atau langsung di tools, layer properties. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi layernya yang pertama itu pasti layernya 0. Jadi ini layer defaultnya dia. Kadang di sini ada beberapa AutoCAD itu ada depoint. Nah, untuk depoint ini jangan sekali-sekali digunakan karena depoint itu adalah layer yang tidak bisa di-print. Ya, jadi pernah kejadian kalian ngeprint tahu-tahu kok hilang semua gambarnya, padahal gambarnya ada di sini ada. Jadi itu layer namanya depoint. Kadang ada, kadang tidak ya. Tapi kalau ada jangan digunakan. Selanjutnya kalian harus bikin layer yang dibutuhkan sesuai dengan gambar. Jadi di sini saya sarankan di print aja ya untuk latihan atau dilihat dari HP lain. Di sini ada kebutuhan apa aja yang ada di gambar. Misalnya layernya adalah garis tengah, garis putus-putusnya, garis as. Ketik. Kemudian di sini ada kotak warna,
Ya, ada kotak warna. Klik aja. Nah, kalian bisa ganti warnanya di sini. Ingat ya, warna. Apa aja. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya ada line type. Nah, line type itu nanti kalau kalian ngeprint mau garis lurus atau garis putus-putus. Pilihnya di sini. Nah, kalau pertama kali kita buka new file, otomatis yang ada itu cuma solid line. Jadi cuma garis lurus, garis putus-putusnya nggak ada. Jadi selanjutnya kalian load. Nah, kalian pilih. Dan pilih yang mana yang mau kalian ambil sebagai garis tengah. Misalkan dash dot ini ya. Oke. Boleh milih lebih dari satu, boleh. Kita ambil lagi misalkan garis titik-titik dot. Seperti itu. Seterusnya sampai kalian mau yang mana. Kemudian pilih dash dot. Oke. Nanti di line type tulisannya bukan continue tapi dash dot. Artinya garis kalian nanti garis putus-putus kalau di print. Kemudian di sebelahnya ada line width. Nah, ini penting. Ini kalau kalian pernah lihat ya, jadi contoh yang saya berikan itu kan garis tengahnya tipis, garis dimensinya tipis, garis garis dindingnya tebal. Nah, itu kita menentukan di sini. Misalkan garis tengahnya 0,1. Oke. Jadi nanti kalau di print ya kelihatannya itu pada waktu di print atau pada waktu kita preview print. Jadi pada waktu kerja ini nggak ada bedanya. Ini datanya masuk 0,3. Selanjutnya pilih lagi new layer. Kita pilih dinding misalkan. Warnanya. Kemudian tipenya dash dot kita ganti continue lagi. Line width tebelnya nanti 0,3 misalkan sesuai dengan nih, tebal. Begitu seterusnya sampai semua kebutuhan yang ada di gambar itu masuk. Jadi setelah itu kusen ya. Kusennya tipis aja misalkan 0, ini. Terus apalagi ya? Toilet. Oke, saya percepat ya. 0,2 misalkan. Terus apalagi teks. Nah, begini ya. Ini untuk dimensi belum. Dimensi kita di sesi 3 nanti ya. Nah, kalau sudah ini layer itu nanti fungsi selanjutnya nanti misalkan on off freeze. Terus ini semua nanti saya jelaskan sambil berjalan ya. Jadi di pertemuan pertama cara create layer dulu. Kemudian kalau sudah di sini kan tidak ada close ya. Jadi nutupnya di sini di tanda silang. Nah, close. Nah, kalau sudah baru kita siap untuk menggambar. Misal, nah pertama kali kalian cek di atas. Nah, di sini itu 0. Artinya kalau gambar apapun layernya 0. Ya. Gimana cara ngubahnya? Bisa pilih terus diganti dinding. Atau kalau kelamaan begini. Dinding. Atau pilih dinding, ya, pilih dinding, kemudian gambar. Berarti yang aktif dinding, maka layer yang tergambar adalah layer dinding. Seperti itu. Ya. Atau pilih misalkan garis ini ya. Oke, yang lainnya kuning. Kita mau ganti jadi yang merah. Caranya di mana? Properties, ini ada properties ya. Ini ada match properties yang ada gambar kuas itu ya. Kalian pilih. Oke. Nah, nanti kursornya ada gambarnya kuas. Nah, kalian pilih dulu yang merah. Kemudian diselect. Iya. Nah, itu cara beberapa untuk layer. Oke, enggak usah dihafalin. Nanti secara otomatis kalian akan
bisa dengan sendirinya. Oke. Sekarang kita aktifkan dulu layer garis. Kita akan bikin garis as. Cara membuat denah itu bermacam-macam ya. Kalau ada yang pernah lihat tutorial di YouTube itu denah itu caranya begini begitu, banyak cara A B C D E F. Nah, di sini nanti saya ngajarinya ada tujuannya. Jadi tujuannya adalah misalkan cara membuat denah dengan cara ini. Tujuannya adalah supaya kalian mempelajari tool ini gitu ya. Jadi kalian tidak, kalau tanya, Bu kok berbeda dengan yang saya lihat di tutorial, ya karena konsepnya itu setiap pembelajarannya saya ada tujuannya. Ya. Jadi seperti ini ya, di contohnya, maaf. Nah ini kan saya siapkan 2. Yang pertama itu kita akan menggambar ini, dan kemudian di sini kan sudah ada data. Yang kedua adalah kita akan gambar yang di sini. Ya, jadi draw, kita siap ya mulai untuk menggambar denah. Draw, line, klik, masukkan 3000, enter. Kita buat dulu garis yang luar, ingat ya. Di sini totalnya 4.500, kemudian 1.200, lurus 2.000 ya, enter, 1.500, terakhir close. Nah, terakhir, 1.800. Oke. Bu, kalau salah bagaimana? Enggak apa-apa, salah juga dibetulin ya. Oke, kalau salah bagaimana? Perhatikan ya. Ini salah. Saya tidak sengaja salah, atau kalian tidak sengaja salah. Pilih, escape ya. Kita pilih tanpa perintah apapun. Ini ada titik-titik, ini namanya edit grips ya. Jadi kita klik, geser. Kalian bisa nambah berapa? Atau oke, perhatikan ya. Tools, setting, polar tracking, ini object tracking ya. Oke. Saya geser ya. Mouse-nya saya letakkan di sini, tidak diklik ya, cuma ditempelin. Tidak diklik tapi ditempelin ya. Nanti dia akan lurus. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi, mungkin kalian penasaran. Oke. Tanpa perintah apapun, pilih, klik kiri, kan jadi merah warnanya. Kursornya bawa ke bawah sini, jangan diklik, tempelin aja. Tempelin, nanti akan lurus ketemu. Tempelin dulu ketemu, tek, gini ya. Nanti akan ketemu lurus. Ya. Kalau kesulitan ya di-delete aja, tinggal di-iniin lagi gitu. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk yang lain, kita bisa gunakan perintah tools yang lain, yaitu perintah copy. Ini perintah copy. Kalian bisa ketik CP atau CO. Ya. CO. Select, enter. Ya. Select, enter, klik kiri, geser ke atas ya. Harus lurus. Langsung masukkan nilainya berapa? 1.500. Enter 2 kali. Oke, perhatikan. Modify, copy, select. Select itu klik kiri ya. Enter. Nah, perhatikan. Kemudian saya klik tidak harus nempel. Jadi di luar sini nggak apa-apa, klik. Yang penting ini harus lurus. Masukkan nilainya. 1.500. Enter 2 kali. Kemudian silahkan dipilih, ini di tracking. Tarik aja. Nah, ini untuk latihan supaya kenal dengan dan terbiasa dengan AutoCAD. Kemudian kita akan bikin dinding ya. Oke.
Untuk bikin dinding, di sini saya akan langsung ngajarin cara bikin garis langsung langsung double. Namanya multiline. Multiline itu perintahnya ada di, jangan lupa ganti dulu dinding layernya, pilih draw multiline, ketik S, enter, masukkan 150 mili atau 15 cm, ketik J, enter, pilih 0 supaya dia rata tengah, di tengah-tengah, kemudian klik. Ini, enter. Kemudian langsung enter untuk perintah terakhir. Pilih. Enter. Oke. Nah, garis dindingnya udah selesai, tapi ujung-ujungnya masih seperti ini. Nah, untuk edit multiline, letakkan kursornya di sini ya. Letakkan kursornya di sini, double klik kiri. Double klik kiri. Nanti akan muncul multiline edit tools. Kalian tinggal pilih, misalkan yang ini berarti kan corner, ujung. Pilih corner, pilih 1, 2, nanti akan nyambung dengan sendirinya. Oke, enter. Letakkan kursornya di sini, double klik kiri 2 kali. Nah, di sini ada open T, tinggal dipilih open T, pilih. Yang dipilih adalah kaki T. Yang ini ya, pilih. Pilih kedua. Nah, terus kita lihat yang di sini seperti itu. Nah, kemudian yang ini adalah cross. Jadi letakkan kursornya di sini ya, double klik kiri, pilih cross. Pilih cross, kemudian dipilih. Nah, ini sudah dapat nih. Kemudian untuk pintu dan jendela, kali ini saya belum mengajarin secara detail, jadi baru hari Kamis nanti saya ajarin cara bikin library pintu dan jendela secara ya gambar kerja punya kita. Jadi di sini di pertemuan pertama ini kita mengambil dari library-nya tool palette. Jadi tool palette itu kalian bisa pakai kontrol. Jadi kontrol di keyboard ya. Jadi kalau kontrol 1 itu jadi properties. Nih properties itu kontrol 1. Oke, kontrol 2 itu jadi design center. Nanti kita akan masuk library sini. Kontrol 3 ini adalah jadi tool palette. Nah, seperti ini ya. Tool palette ini boleh digeser-geser ya. Ini biasanya saya letakkan di pinggir paling kanan nih, supaya nggak ganggu ya. Jadi kontrol 3 ya, kontrol 3. Nah, ini tool palette. Di tool palette ini kalian pilih atau cari arsitektur. Arsitektural. Nah, akan muncul library-nya pintu. Ya. Di sini ada 2, imperial. Ini inci ya, inci, imperial sampel itu inci. Nah, kalian pilih yang metric sampel. Nah, kalian pilih yang metric sampel. Nah, kemudian kalian pilih doors metric. Nah, ini kan kalian pilih door metric, letakkan di draw metric ya. Klik kiri, nanti tinggal geser. Ya, tinggal geser, nanti kalian akan lihat ini akan muncul seperti ini. Kita letakkan di sini misalnya di luar dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalian lihat. Tinggal jangan lupa layernya diganti kusen, gitu ya. Nah, kalian perhatikan, kalau tool palette ini kalian pilih, nanti ada tanda ini loh, tanda panah. Nah, tanda panah ini ada artinya. Misalkan tanda panah yang di sini klik, ini bisa kalian tarik sampai mau ukuran berapa. Ini bisa dikecilkan, klik kiri ya, ini bisa dipanjangkan. Kemudian ini juga, ini kan cuma 100, ini bisa kalian tambahin 150. Nah, nanti dia nambah sendiri 150. Jadi klik, nanti akan muncul seperti dimension, kalian bisa ketik di situ. Nah, kemudian kalau kita klik ini bisa diubah arahnya. Ini juga bisa diubah arahnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau bukaannya, ini kalian bisa klik di sini. Nah, ini mau open berapa? Mau 90,
Atau mau open 60 seperti ini. Ini bisa ditarik kalau mau kecil. Nah, seperti itu. Kemudian baru kalian tinggal pilih modify, move ya. Kemudian klik di ujung di sini, klik kiri, kemudian digeser. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Oke. Door metric, klik kiri, geser. Ya, letakkan di sini ya. Pilih, jangan lupa diganti layernya. Kemudian ini bisa tarik. Ini bisa diganti 60 derajat misalkan. Ini bisa diklik 150, modify, move, kemudian letakkan. Iya, seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada toilet ya. Ini ada toilet metric, klik kiri. Klik kiri, tahan, geser. Nah, toilet metric ini ada tanda panah. Ini kita bisa dari plan. Ini ada dari tampak samping. Ini kalau kalian klik ada dari seperti ini ya. Ini terserah kalian mau yang model apa. Ya. Misalkan ini aja. Ya. Kemudian baru jangan lupa diganti layernya toilet. Kemudian digeser. Langsung letakkan aja di multiline. Langsung letakkan di multiline. Nanti akan nempel. Jadi kalian pilihnya di sini ya. Pada waktu meletakkan, tuh klik. Nah, ini kalian pilih yang ini loh ya. Ini klik kiri, kemudian letakkan. Nanti dia akan mengikuti dindingnya. Ya. Nah, letakkan. Seperti itu. Oke. Kemudian baru pintunya. Ini saya copy aja ya biar cepat. Modify, copy. Kalau ini kita harus rotate, ya, rotate. Kemudian modify, move, select, klik, letakkan di sini. Kalau terlalu besar, pilih terus ini dikecilkan. Ya, misalkan ya. Nah, ini udah jadi. Bagaimana caranya untuk motong? Atau mau cara singkat, ini boleh aja ditarik seperti ini, ya. Atau kita trim, ya. Modify, trim, klik 1, klik 2, jadi klik 1, klik 2, enter, kemudian pilih. Iya, seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Modify, trim, klik kiri 1, klik kiri 2, enter dulu, kemudian pilih. Ya, seperti itu. Trim. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk teks, saya ganti dulu ya teks. Untuk teks itu ada 2 jenis teks, single text sama multi text. Nah, kali ini yang saya ajarkan kalian di sini adalah yang single text aja. Jadi draw, terus di sini ada teks, kemudian di sini ada single text ya. Nah, kita pilih single text, klik kiri, masukkan 200, enter. Kemudian enter lagi, kemudian baru ketik teras. Enter 2 kali. Iya. Jadi draw, text, single text, klik kiri, 200 tingginya, enter, enter lagi, ketik uang. Enter 2 kali. Draw, single text, klik kiri. Kalau sudah dimasukkan 200, datanya akan keluar 200, bisa enter lagi. Enter.
Nah, kemudian baru masukkan gudang. Tulis, enter lagi, enter. Nah, ini bisa dipilih, kemudian kalian bisa geser, ditata. Ya, seperti itu. Nah, mudah. Oke. Ya, itu yang materi hari ini Pak Yusuf, tapi kalau kalian mau coba jangan yang ini ya, terlalu mudah jadi ini nanti kalian maaf. Yang ini ya. Nah, ini jangan khawatir, tutorialnya sudah ada, step per stepnya dari awal itu sudah saya siapkan sama menitnya ya. Jadi menit keberapa membahas apa, menit keberapa membahas apa. Jadi kalian jangan usah khawatir tentang materi hari ini. Tapi saya minta kalian coba, karena belajar tools atau belajar program itu nggak ada cara lain kecuali dicoba. Ya kalau kita belajar nyetir itu loh Pak Yusuf, nggak ada teori kan, ya udah langsung nyetir gitu aja. Saya harapkan sih seperti itu ya, biar ilmunya ada, biar ilmunya didapat gitu loh. Oke. Kalau kalian mencoba nanti pasti akan ketemu permasalahannya. Akan ketemu pertanyaannya gitu. Oke, Pak Yusuf sampai di sini dulu sih, materinya nggak terlalu banyak karena menurut saya ini juga lumayan untuk pertemuan awal ya. Terutama yang belum pernah menggunakan AutoCAD. Silahkan Pak Yusuf dilanjutkan. Iya. Nah, itu kita start hari ini anak-anak ya. Itu Senin 2 Agustus dikumpulkan di Google Drive. Nanti linknya saya bagi juga di Pak Yusuf di WA. Ini nanti saya setelah ini saya bagi lagi materi hari ini apa, tugasnya apa, PDF-nya mana, latihannya apa, linknya apa. Nanti kalian nggak usah khawatir, nanti ada di. Mungkin belum terbiasa dengan e-learning Pak. Jadi ya kita ini aja. Sama link tutorial yang hari ini, yang latihan ini Pak. Yang latihan yang nah itu di bawahnya kan ada link video tutorial ya. Kalau untuk record hari ini anak-anak sabar ya, karena kan saya harus download dulu, saya edit biar enak nanti dilihat ya. Iya Bu. Jadi nanti teman-teman ditunggu aja, nanti Bu Desi akan share di WA Group ya Bu ya? Ya, seperti biasa. Nanti pasti saya share di WA Group dan juga di e-learning. Tapi WA Group itu pasti nggak ketinggalan kok. Saya akan share. Kalian juga jangan ragu untuk bertanya tentang apapun di WA Group ya. Dan yang sudah menguasai AutoCAD mungkin bisa bantu Bu Desi sama Pak Yusuf untuk bagi ilmunya. Ya, itu aja kita Pak. saling diskusi ya teman-teman. Jadi bukan kita yang sudah pernah terus kita jago, enggak. Jadi kita saling sharing. Mungkin teman-teman di sini punya teknik yang terbaru atau mungkin punya cara yang terbaru, kita kan juga bisa saling diskusi ya teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman. Apakah di sini sudah absen semua teman-teman? Udah Pak. Ya, oke. Kalau sudah saya stop share ya teman-teman. Jadi kita nanti ada yang vaksin. Ada yang izin, Naufal mau vaksin. Oke, silahkan. Ya, penting tadi itu ada yang vaksin. Oke, nanti Naufal kalau misalkan kurang jelas nanti di-share kok sama Bu Desi ya di WA Group. Jadi nanti teman-teman bisa belajar mandiri. Terus kemudian untuk exercise hari ini apakah dikumpulkan Bu? Tidak wajib, tapi tidak wajib. Kalau tidak dikumpulkan itu kalian nanti nggak kerjakan ya. Jadi gini aja ya, kalian coba, karena tugas 1 itu ya karena start hari ini. Jadi pembiasaan itu. Saya tetap buka exercise-nya, saya tetap buka link exercise. Kalian coba, kalian kumpulkan, cuman nggak ada batas gitu loh Pak. Nggak ada batas waktu. Kalau tugas kan memang harus ada batas waktu ya, dari minggu keberapa ke minggu berapa. Tapi kalau exercise itu kalian tidak ada batas waktu, cuman saya harapkan segera dikerjakan, kumpulkan. Iya. Di situ akan muncul pertanyaan dan pemahaman. Dan saya selalu mengharapkan bahwa yang saya ajarin itu bisa, bukan sekedar sertifikatnya, tapi betul-betul bisa. Karena AutoCAD ini kayak bahasa Inggris gitu, jadi orang teknik harus bisa. Dasarnya ya teman-teman. Iya. Mau Google SketchUp pun nanti tetap
hasil akhir gambar kerja juga AutoCAD. Kalau yang untuk rendering itu kita masih banyak pilihan ya anak-anak ya. Tapi kalau 2D AutoCAD kalian nggak boleh milih, harus bisa gitu. Ya, betul ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah lulus kuliahnya, ya kalau mau mengerjakan, misalkan ini ada yang dari teknik sipil juga kan ya, mau Ya, mengerjakan rumah itu pasti akan kalian butuh yang namanya gambar 2D itu. Nggak hanya 2D teknik itu sipil ya, bahkan semuanya. sampai teknik mesin pun, teknik industri Ya, itu butuh. industri Iya, IO, material itu juga packaging, butuh ya teman-teman. Jadi packaging bahkan juga karena mereka ini ya Bu ya, apa namanya untuk yang tadi milimeternya itu sampai ini ya, banget ya, ya. sampai Kalau detail kalau ya. industri, kalau produk toleransinya milimeter ya. Tapi kalau arsitek sama sipil kan tidak. Tapi untuk interior juga kayaknya toleransinya milimeter. Milimeter ya. Karena dia kategorinya produk kan. Iya. Jadi kalau bikin salah Furniture berapa gitu ya, furniture Bu, ya? gitu kan goyang nanti furniturnya. Iya gitu dah. Itu aja sih. Oke, saya mau tanya, ada yang masih belum punya program AutoCAD-nya? Silakan teman-teman. Ada yang belum terinstall di laptop atau di komputernya? Iya, saya izinkan versi apapun ya Pak Yusuf, jadi tidak ada Ya, pembatasan. jadi direvisi ya. Kemarin sempat saya infokan Bu, karena mungkin Oke. sekarang kan sudah kompatibel begitu ya. Jadi mungkin kemarin itu minimal 2014. Nah, ini direvisi sama Bu 2016 Desi. boleh, 2007. Pokoknya gini, kalian mengumpulkan AutoCAD ya kumpulkanlah AutoCAD. Udah gitu, jadi versi apapun. Karena di AutoCAD itu enaknya adalah kita bisa open versi berapapun gitu loh. Nah, jadi nggak seperti program-program tertentu. 3D Max saja ada batasan. Kalau 3D Max memang ada batasan kalau kita open ini. Tapi kalau AutoCAD tidak ada. Jadi kita kerja di 2022, kita masih bisa buka di 2007 gitu. Tapi sementara kalau AutoCAD dulu ya Bu ya. Jadi iya, teman-teman sementara yang AutoCAD dulu lah. belum ada 3D Max nanti sambil jalan ya teman-teman. Ya Jadi itu masih masih bulan depan. pertemuan ke ya. Bulan depan. Pertemuan ke-8 ya. Iya. Oke, baik. Kita sesi perkenalan ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti dibuka jadi biar tahu ini. Ini satu Indonesia ini ya teman-teman. Dari Nambaling. sampai Merauke ya. Oke, mungkin, itu Miranda. Saya ya. Iya, Boleh, soalnya gitu ya, aja, soalnya Bu. ini Pak, sebelahku soalnya di ininya. Di Gitu. komputer saya sebelahku, Miranda. Miranda Nila Silvinia. Oke, kenalan. Nanti kenalan, sebutkan kampusnya di mana, semester berapa, gitu ya. Jurusan apa? Jurusan apa? Silakan. Saya dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, semester 5 sekarang. Sudah pakai AutoCAD ya berarti? Udah. Ya. Siap. Selanjutnya, silakan. Sebelahnya itu Yolanian Brendita. Saya dari Universitas Jember. Oh, UNED. Ya. Jurusan apa? Teknik sipil. Semester? Teknik sipil semester? Semester 5. Oke. Ya belum waktu 2 tahun lalu saya pernah kuliah tamu di sana, BIM. Tapi kamu masih semester 1 mungkin ya, waktu itu belum masuk ya 2 tahun lalu. Mungkin ya. Tentang BIM waktu itu. Dan itu pertama kali saya ke Jember Pak waktu itu 2 tahun lalu dan belum ke sana lagi. Sekarang belum boleh Bu, masih PPKM. Iya. Kaurinisa Nur Hidayati dari mana? Saya bisa dipanggil Nisa, Bu. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Jogja. Iya, Semester UNY. berapa? Semester 7. Oh, semester 7. Berarti sudah pakai itu. Iya. Sudah, Bu. Sudah. Habis ini lulus ya. Lulus. Amin, Kalau amin. gitu harus rajin ya biar dapat sertifikatnya lumayan itu ya. Iya. Dibuat pekerja ya teman-teman. Buat pekerja itu lumayan dibuat karena lampiran. Buat apa namanya bekal masuk dunia entah berantah istilah saya. Dunia nyata. Dunia nyata. Iya betul, itu dunia. Kamu harus
kuliah itu adalah bekal ya anak-anak, bukan kamu jago loh ya. Nanti kalau begitu dunia nyata, kita kuliah lagi setelah Iya, saya. belajar lah. Belajar lagi. Terus Ya. ini Pak, Putri Yasmin Muntas. Saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, jurusan Teknik Sipil. Wah, Pontianak. Jauh Pak ini Pak. Tapi masih WIB ya. Oh, masih BIP? Iya, Oh iya, masih masih WIB. BIP. Iya, iya. Semester berapa, Putri? Semester 5 sekarang. Oh, berarti sudah Rata-rata pakai 5 ya. Sudah Sudah. menggunakan. Oke. Wah, tugas kita jadi ringan ini, Pak. Banyak yang sudah menggunakan. Mungkin nanti ya, Ini 3DS dia. ya. Oke, terus Hastia Wah, ini susah nih. Hastia Fatsyadira. Syahdira. Dari mana? Saya dari Universitas Kristen Maranatha, Bu, jurusan Desain Interior semester 5. Oh, ini juga Oke, sudah. ya, ini Maranatha. Maranatha. Oke, berarti udah bisa ya. Ya, lumayan dikit lah, Bu. Oke. Oke, sebelahnya Pak Hastia, Rifai Syaputra dari mana? Saya dari Universitas Trismi Payana, Bu. Dari Di mana? Pondok Gede. Universitas Trismi Payana. Di mana itu? Iya, Unkris, Bu. Iya, maksudnya wilayah mana Indonesia? Pondok Gede. Pondok Gede. Oh, Kota Jakarta. Jakarta. Iya, Jakarta Timur. Oh, alah. Oh, Jakarta. Kalau orang di Surabaya bilangnya Jakarta. Mau Iya. timur, mau barat, mau selatan ya, Pak ya. Pondok Gede kan banyak Jakarta. ya. Oke. Semester Semester berapa? berapa? Semester 2, Bu, jurusan arsitektur. Nice. Oke, sudah pernah pakai belum? Belum. Belum. Oke, belajar ya. Iya, Rajin lihat tutorial ya, supaya sertifikatnya dapat. Lumayan, Iya, Bu. saya juga seneng kok. Ya, Oke, selanjutnya. Yohana Egracia Rasel. Dari mana? Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Nama saya Johanna Gracia Rahel, bisa dipanggil Rahel, dari Universitas Kristen Maranatha, jurusan Desain Interior, semester 5. Oh, temannya Hastia ini ya. Temannya Hastia ya? Ya udah, berarti nanti join sama Hastia ya, saling ngingetin tugas. Pasti bisa ini, Pak. Oke, Daniel Alexander dari mana? Ya, nama saya Daniel Alexander dari Universitas Brawijaya, jurusan arsitektur semester 3. Oke, orang Arema ini, Pak. Malang. Arema, Malang. Tapi aslinya bukan Malang? Ya, bukan. Bukan. Oh. Oke, semester 3 sudah bisa AutoCAD? Sudah pernah belajar. Oke, semoga tambah lancar ya. Tambah bener ininya ya. Tambah bener. Cara-caranya ya. Cara-caranya. Jadi dari sisi mungkin yang pernah menggunakan atau pernah belajar, mungkin kalian harus open mind supaya melihat dari sisi yang lain. Mungkin bisa digunakan mau yang paling cepat yang mana gitu aja sih. Kalau AutoCAD itu begitu, banyak cara. Ya. Jadi kita harus selalu terbuka untuk menerima hal baru. Oke, Tahia Selanjutnya. Amalia. Tahia Amalia. Bu, Iya, dari mana? dari Universitas Pendidikan Indonesia, semester 3, Pendidikan Teknik Arsitektur. Bandung ya. Bandung. Mana? Iya, Bandung. Oh, Bandung. Oke. Saya belum pernah ke sana, Pak. Saya juga cuma lewat, Bu. Oke, sudah pakai AutoCAD atau sudah pernah belajar? Belum pernah, Bu. Oke, kalau gitu rajin lihat tutorial ya, sama lagi dicoba. Ya. Terus sebelahnya Tahya tuh Fitria Aditya. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Aditya dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan arsitektur semester 7. Oh, arek Surabaya iki Pak, tonggo dewek Pak. Jadi ini enggak usah diomongi apa-apa, ini pasti sudah bisa nih AutoCAD-nya. Muridnya Bu Adibah ini ya. Oh iya. Teman saya itu. Dia arek. Oke. Ya, di Surabaya. sini lulus. Ya, yang rajin, yang ini ya targetnya jangan lupa ya supaya dapat sertifikat ya. Lumayan tuh kan. Terus Sophia Maharani. Halo Bu. Iya.
Perkenalkan, nama saya Sophia Maharani Meka Zalia, bisa dipanggil Sophie, dari Universitas Mataram semester 5 jurusan Teknik Sipil. Lombok, Pak. Iya. Ya, Lombok. Oke, semester berapa? Semester 5. 5. Rata-rata 5 ya ini ya? Iya, rata-rata 5. Berarti sudah Iya. bisa. Udah pakai. Sedikit. Ya, oke, semangat belajar ya. Salam untuk Lombok. Yang pedas, yang nggak pedas. Oke. Isdatur Rafika, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Dr. Sutomo. Jurusan Teknik Sipil semester 2. Oh, iki Surabaya, Pak. Surabaya juga. Semolowaru iki. Oke, semangat belajar ya. Jangan lupa ngumpulkan tugasnya ya. Ya. Nah, oke, terima kasih. Bagas Tri Junaidi. Perkenalkan, nama saya Bagas Tri Junaidi, biasa dipanggil Bagas. Saya dari Universitas Semarang, jurusan Teknik Sipil, semester 5. Semarang, Pak. Iya. Ya, Semarang. Semarang. Universitas Semarang namanya. Iya, Pak, Universitas Semarang. Oh. Bukan jadi negeri. Bukan Undip ya? Bukan. Oh, itu Diponegoro, Pak. Iya, dia Semarang juga. Saya mindsetnya kalau arek Semarang itu Undip. Iya. Kalau Malang itu Unbra, udah wis gitu udah. Tapi ada lagi. Kalau Malang banyak ya. Banyak. UMM juga. UMM gitu. Ya. Ya. Semester berapa, Bagas? Saya semester 5, Bu, sekarang. Oh, udah bisa ya. Semoga. Masih belajar. Oke, yang penting targetnya jangan lupa ya. Oke, semangat belajar. Wah, ada Pangeran, Pak. Pangeran Hasibuan. Ini pasti orang Sumatera. Salah ya, Pak Hasibuan? Halo, Bu. Iya. Saya Pangeran Hasibuan. Mungkin Bapak Ibu biar enak manggil saya Pang aja, Pangeran atau gimana. Saya mahasiswa desain interior di BINUS Malang. Oh, BINUS Malang. Ya, Pang aja, Pak, biar enak. Pang. Yang keberatan kadang, Pak. Ya. Arema ternyata. Oke, semester berapa, Pang? Semester 5, Bu. Oke, berarti bisa ya pasti kalau BINUS ini, saya yakin. Oke, terima kasih. Nida Salwandari, dari mana? Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nida Salwandari. Saya sekarang mau naik semester 3, jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November. Oh, arek Surabaya, Pak, ITS. ITS, tetangga saya. Saya dulu arsitektur ITS. Nah, tetangganya sipil, Pak. Semester berapa? Mau naik semester 3. Oh, naik semester 3. Oke. Oke, semangat belajar ya. Terus Joan asli. Halo, namaku Joan. Aku dari Universitas Udayana, naik semester 5, jurusan arsitektur. Oh, arek Bali, Pak. Arek Bali. Apa namanya orang Bali? Tiang Bali. Bukan orang Bali, Bu, tapi kuliah di Bali. Oh, iya. Oke. Semester berapa? Naik semester 5. Oh, naik semester 5. Sudah bisa? Baru belajar, Bu. Oke, semangat ya. Oke, terima kasih. Vina Apriliana Afandi, dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Vina Apriliani Afandi, naik semester 3 sekarang. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, arek Solo, Pak. Oh, bukan arek ya, cah Solo ya. Cah, ya, kalau Solo. Cah Solo. Tapi asli Solo enggak? Enggak, bukan. Aku dari Tangerang Selatan. Oh. Oke. Oke, ini pasti masih online ya, jadi belum di Solo ya. Oke, semangat ya. Terus Safa, dari mana Safa Aliviana Nisa? Halo, selamat pagi, Bu. Nama saya Safa Aliviana Nisa. Saya dari Universitas Indonesia, jurusan arsitektur. Wah, di arek UI, Pak. Anak UI. Anak UI. Oke. Semester berapa? Semester 5. Oh, 5. Oke, 5. Berarti sudah bisa ini pasti. Semangat ya. Ya. Semoga lancar tugasnya ya. Terima kasih, Safa. Terus Nurul Hainam Samalehu. Halo, Nurul.
Nurul? Oh, ini pasti masih makan siang. Belum. Belum ya. Oke. Aldi Abdul Ghani. Aldi, halo. Aldi, dari Halo, Bu. mana? Ya, Halo, dari ya. mana? Perkenalkan, saya dari Universitas Galuh, dari Ciamis, Bu. Semester 3, Semester 3, jurusan? Teknik Sipil. Teknik Sipil. Oke, semangat belajarnya ya. Jangan Iya, Bu, lupa siap. ngerjain tugas. Jadi gitu. Terima kasih. Terus apa lagi, Pak? Ini Rifai Syah Putra. Sudah ya tadi ya? Oh Iya, ya. udah, Bu. Oh, Lagi sudah. udah, lagi sudah. Bu, lagi. Oh, sudah. Didukung temennya itu, temennya nggak ikutan gitu. Temannya numpang belajar. Tapi yang dapat sertifikat PKI. Iya, sudah. Ya, jaga jarak ya. Jaga jarak ya. Resa. Ya betul ya, Resa. Sopis. Reres. Iya, dari mana Resa? Dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Bu. Oh, orang Jogja, Pak. Maksudnya kuliahnya di Jogja. Iya, kuliahnya di Jogja. Semester berapa? Semester 5. Oh, oke, berarti sudah bisa ya. Atau sudah pernah lah paling tidak. Udah, Bu. Iya, jangan lupa tugasnya ya. Thank you. Oke, ini ada Naufal yang lagi vaksin. Gimana vaksinnya? Perkenalkan dari mana, Naufal? Perkenalkan, saya Noval Madzaki dari Medan, Sumatera Utara. Oh, ini Pak Arek Medan. Vaksin. Ya. Semester berapa? Saya semester 5 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oh, kuliahnya di Jogja. Iya. Oke, semoga sukses ya vaksinnya ya. Nanti dicoba dulu ya. Jadi coba mungkin ya. nanti habis vaksin kan mungkin nanti badannya masih meriang, jadi Iya. pelan-pelan. Ya, Jangan dipaksa. Terus ini Miranda sudah ya tadi, Miranda Nila sudah. Oke, Sudah. Yolania Berika sudah ya. Sopi sudah, Nurul, Ferin ya. Ferin Milia. Ferin, mana Iya, Ferin? Ferin saya, Bu. Halo Ferin, dari mana? Halo, Bu. Iya, Ya, halo. Ferin. Saya Ferry Milia Tantono, biasa dipanggil Ferin, mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha, jurusan Desain Interior semester 5. Temannya sama Johanna iya. ya? Iya. Oke, pasti sudah bisa ya. Semangat mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih, oke, Bu, terima Pak. kasih. Jessica. Izin matikan kamera, Bu. Boleh. Ya. Dari mana Jessica? Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jurusan Teknik Sipil semester 2. Oke, baru semester 2. Semangat belajar ya. Ya. Oke. Terus apa lagi, Pak? Francisca ya? Francisca Patricia. Sudah apa belum nih? Francisca? Belum. Belum, Bu. Iya, Francisca dari mana? Saya Francisca Patricia Anjas dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sekarang udah semester 7. Oke, arek WK, Pak. WK. Iya. Oh, UWM ya? UWM ya, UWM. Wijaya Kusuma, Pak. Oh, Kusuma. Wijaya Kusuma. Oke, berarti sudah bisa ya, Patris Francisca. Jangan lupa tugasnya ya, supaya memenuhi persyaratan sertifikat ya. Oke, terus apa lagi? Tiara ya, Pak ya, belum ya? Belum, Tiara. Tiara? Bu, Bapak, maaf Ya. kamera di laptop saya lagi berkendala, jadi nggak bisa on cam. Ya, nggak Oke. apa-apa. Oke. Iya, sebelumnya kenalin Bu, Pak, saya Tiara Farastri Amanda Utami. Itu Amanda dari Universitas Diponegoro. Kalau sekarang mau naik di semester 3. Oke, ini yang Undip, Pak. Oh, ini. Ini yang Undip. Tapi asli sana, asli Semarang. Semarang? Bukan, saya iya. dari Bengkulu. Asli Bengkulu, ya Asli masih Bengkulu. WIB lah ya. Yang pasti WIB kan. Oke. Semangat Saya ini belajar ya. Tunggu yang bukan WIB, Bu, karena riskan waktunya ya, teman-teman. Iya, betul. Jadi Ini ya. Anastasia sudah, Pak?
Anastasia? Andri? Oke, ya. Tadi sudah. Ya udah nggak apa-apa Pak, yang sudah ada. Mungkin Fitri Aditya coba. Fitri Aditya? Sudah saya. Oh Sudah sudah. Pak, sudah Pak. Sudah, kayaknya yang belum memperkenalkan diri nggak apa-apa ya. Oke, ya udah Pak Yusuf, yang penting udah kenal dulu, jadi biar kita ya yang jelas pasti kalau ketemu di jalan pasti nggak kenal kayaknya Pak ya. Pak Yusuf sama kita sama mahasiswa sendiri kalau ketemu di jalan kayaknya juga nggak kenal karena belum ketemu. Mahasiswa saya angkatan berapa nggak kenal kok. Ya kenal mukanya, tetapi ya, tapi kalau di jalan namanya kan beda. gitu sudah ini ya udah lupa karena banyak ya teman-teman. Karena kita kan cuman segini ya, kalau sudah ketemu fisik itu ya kayaknya juga. Oke, saya sih nggak ada apa-apa lagi Pak Yusuf, kita santai aja ya belajarnya, relax aja. Jadi kalian bisa tanya apa aja. Via WA juga nggak apa-apa. Jadi kalau kebetulan di depan komputer saya bisa langsung jawab, kalau belum ada delay ya, jadi ditunggu kalau pas lagi delay. Udah Pak Yusuf, terima kasih anak-anak, sampai ketemu hari Kamis. Teman-teman apakah sudah absen semua? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kalau sudah nanti silakan di exercise-nya dikerjakan ya teman-teman. Jadi semakin kalian mengerjakan nanti semakin tahu di mana masalahnya gitu ya, dan segera dikumpulkan gitu ya. Ada yang belum bisa akses LMS online-nya, e-learn-nya? Saya rasa ini tidak semua ya teman-teman yang hadir ini, kurang 10 orang. Jadi nanti coba saya ini ya. 34 tadi Pak, mungkin 9-8 orang. Di ininya 40. Oh iya, 40 orang. Oke, nanti bertahap ya teman-teman. Nanti teman-temannya biar tahu ini yang 40. Oke teman-teman, terima kasih untuk pagi ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya dari materi-materi ini. Silakan dicoba. Kemudian kita bertemu lagi di hari Kamis jam 9 ya teman-teman. Jadi jam 9 kurang 5 teman-teman sudah silakan join ya, supaya kita nanti bisa enak. Segera jam 9 tepat kita mulai untuk materi. Adakah yang ditanyakan lagi selain daripada materi, atau materi juga bisa? Kalau nggak ada, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Kita ketemu lagi hari Kamis. Ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya N ya teman-teman. Selamat pagi Bu Desi. Ya, pagi Pak. Saya Liv.